sisa umat Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi umat Islam habis. Ini bukan zaman khilafah, tapi ini adalah zaman kediktatoran. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada zaman ini umat Nabi diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Pada zaman ini Islam menjadi pecundang. Pada zaman ini kaum muslimin menjadi korban dan mangsa. Pada zaman ini tidak ada harga dan wibawa bagi Islam, tidak ada izzah dan kemuliaan. Pada zaman ini iman betul-betul diuji. Pada zaman inilah ibarat Allah yang kami muliakan, munculnya Dajjal. Ibarat Allah yang kami muliakan, ada orang yang hidup paginya masih dianggap oleh Allah beriman. Saking beratnya ujian pada fase keempat, sorenya menurut Allah dia sudah keluar dari iman. Sorenya dia masih beriman, besok paginya dia sudah keluar dari iman. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Saking tamaknya dengan dunia, saking inginnya menyelamatkan hidup dunia, dia rela menggadaikan agamanya. Fase yang keempat pasti berakhir, kata Rasulullah. Fase keempat ini ternyata tidak lama, nggak pakai ribuan tahun, nggak pakai ribuan tahun. Sebentar akan saya jelaskan. Fase ini pasti berakhir, lalu umat ini akan masuk pada fase penutup. Umat ini masuk pada fase penutup, di mana Rasulullah mengatakan bisyarahnya bahwa kalian akan kembali memimpin, akan kembali tegak. Khilafah akan kembali tegak. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, janji Allah bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam ada dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Ini dia fase khilafah ala minhajin nubuwah. Tegak kembali khilafah. Siapa yang menjadi khalifah ketika ini? Jelas orangnya, keturunan kandung Nabi Muhammad, ahlul bait beliau yang mulia yang suci, Muhammad bin Abdullah, yang bergelarkan Al-Mahdi, yang bergelarkan Al-Mahdi. Sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, hidup selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan setahun atau 2 tahun lagi, kata Rasulullah, oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini, serentak meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ke-7 itu apa? Sebentar lagi saya akan sampaikan. Intinya kaum muslimin yang kami muliakan, 5 fase. 5 fase sejarah yang wajib dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Mungkin saudaraku bapak mengenal dengan baik apa yang disebut dengan CIA. Siapa Pak? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, CIA Amerika Serikat mengumumkan, menurut analisa mereka, menurut hitungan mereka, dunia masa depan memang akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang paling mengejutkan, mereka menyebutkan perkiraan tahunnya.
Menurut mereka tahunnya adalah 2020. Dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Jika ini benar. Tapi tentu saja kita tidak disuruh untuk mengimani pernyataan ramalan orang-orang kafir. Sekedar tahu sih oke. Setidaknya kita tahu di New York Times, majalah paling bergengsi Amerika Serikat, CIA memberikan pernyataan yang spektakuler bahwa khilafah Islam kembali memimpin dunia, startnya 2020. Ini pernyataan mereka. KGB Rusia, intelijen Rusia, KGB Rusia memberikan pernyataan yang nggak jauh beda. Apa pernyataan KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Jika menurut CIA startnya 2020, maka menurut KGB Rusia 2025. Apapun kata mereka, bukan di sana kita membangun akidah dan keyakinan kita. Kita membangun akidah dan keyakinan kita di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan setelah kamu kehilangan dan mengalami masa kekosongan kepemimpinan dunia, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan umat Islam benar-benar bulan-bulanan di sini. Allah menjanjikan kamu benar-benar akan menjadi khalifah kembali, pemimpin kembali yang akan mengayomi seluruh dunia. Ini janji Allah. Juga menurut hadis ini, Islam akan kembali memimpin dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 5 fase. 5 fase. Kita kembali melihat kepada pernyataan Rasulullah bahwa sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini, beliau menyebutkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Status hadis ini dhaif. Status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang sampai ke derajat dhaif jiddan. Sangat masuk ke dalam hadis ahad. Karena turuknya yang jalur periwayatan hadis ini banyak, naik derajatnya ke derajat hasan li ghairih. Boleh meriwayatkan hadis ini, tetapi adabnya wajib disampaikan status hadis. Kemudian adabnya juga umat tidak dibenarkan membangun akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif, bahkan hadis hasan. Namun dia boleh diriwayatkan karena dia tetaplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Rasulullah tentang jarak antara beliau diutus? Ini start, dan ini adalah finish. Adalah finish. Wafatnya umat Islam serentak di muka bumi adalah finishnya. Sejak aku diutus sampai umat ini wafat, Allah telah mentakdirkan untuk umatku masa mereka di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah kita ngitungnya berapa? Ya, surat As-Sajdah ayat 5 ya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kamu merasakan dan menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jika Rasul mengatakan umur umatku di sisi Allah hidup di bumi ini hanya 1 hari saja, maknanya 1000 tahun, lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. 1/2 hari. Jam 11 kalau kita ngitungnya jam 11 pagi, udah mulai kita hitung 1/2 hari nggak itu? Hah? 11:30 udah mulai kita hitung 1/2 hari nggak itu? Jam 12 kurang 1/4 udah kita hitung 1/2 hari nggak itu? Iya, kurang-kurang sedikit kita sudah hitung 1/2 hari. Oke, lihat hitung-hitungannya. Lihat hitung-hitungannya kaum muslimin. 1,5 hari. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mencoba mentafsirkan, merincikan hadis ini, maka
Mereka mengatakan umur umat Islam di bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan sampai full 1500 tahun hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Ada yang mengatakan 1476 tahun umat ini sudah hidup. Islam, umat Nabi sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam sudah habis, belum kiamat, tapi umat Islamnya sudah. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis. Kaum muslimin, kita cari aman aja dah. 1500 full. Sekarang kita hitung tahun Hijriah keberapa kita sekarang? Sudah 1437 Hijriah. Hijriah itu artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu? Baru mulai dihitung Hijriah. Ada 10 tahun setelah Nabi hijrah dan ada 13 tahun sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi di bumi ini bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum dimasukkan kemari. Paham? Tambahkan 1450 tahun. Seandainya kita masukkan kepada hitungan atas, ambil full saja 1500. Artinya sisa umat Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi umat Islam habis. Ada yang udah mulai lemas lututnya. Udah pada sarapan semua tadi? Makin kesininya makin ini loh Pak, tegangannya makin tinggi. Jadi yang jantungnya lemah tolong didoping dulu dah sekarang. Masyiral muslimin, ini dua. Kita tidak membina tentu saja akidah dan keyakinan kita di atas hadis dhaif, tapi mengetahuinya. Dan adabnya satu lagi, hadis dhaif jika ia sudah terjadi maka wajib membenarkan hadis itu seperti kita membenarkan hadis mutawatir, hadis sahih. Ibarat Allah yang kami muliakan.